kalau misalnya sakit mah itu letaknya dari ulu hati ke kiri, kalau batu empedu itu dari ulu hati ke kanan. Nampaknya sebagian besar sama Dok menanyakan hal seperti itu. Mungkin sekarang bisa ada rangkuman kali ya Dok ya mengenai hal ini, kita harus seperti apa, dan kayaknya memang lemak-lemak yang harus dikurangi ya Dok ya. Itu lemak yang bisa membuat gumpalan-gumpalan Iya memang, di tubuh eh, kita. setuju itu dengan Mbak Mira gitu ya. Jadi memang kalau untuk gejala, dia sering kali disalah diagnosakan dengan sakit mah biasa. Hmm, Tapi mungkin yang paling mudah itu adalah kalau misalnya sakit mah itu letaknya dari ulu hati ke kiri, kalau batu empedu itu dari ulu hati ke kanan, bisa ke belakang, dua-duanya bisa ke belakang. Kemudian kalau sakit mah itu pengaruhnya ke pola makan yang sifatnya asam, pedas, atau terlambat makan, stres gitu kan. Tapi kalau seandainya yang dari batu empedu lebih berkaitan dengan pola makan yang sifatnya makanan yang berlemak, dan dia timbulnya umumnya di sore sampai malam hari. Kemudian kalau untuk pencegahan sebetulnya gampang aja sih, jaga aja gaya hidupnya supaya tetap sehat dengan makan makanan yang rendah lemak, rendah lemak jahat tapi tinggi lemak baik, kemudian tinggi serat dalam arti makan buah, makan sayur yang banyak. Karena buah dan sayur ini selain membantu pencernaan, membantu berat badan, menjaga berat badan supaya ideal, tapi juga dia mengandung antioksidan, mengandung berbagai vitamin yang fungsinya bisa mencegah terjadinya peradangan pada kantung empedu dan saluran empedu apabila si batunya ini agak-agak nakal gitu ya, mau jalan-jalan. Nah, kemudian lakukan juga pola makan yang rendah karbohidrat yang sifatnya sederhana seperti yang ditemukan pada gula-gula, sirup, tepung-tepung gitu ya. Bukan berarti nggak boleh, tapi jangan banyak-banyak. Kemudian perhatikan kalau seandainya faktor resikonya banyak, mungkin untuk wanita yang ingin menggunakan uh, pengatur hormon untuk pengatur kehamilan atau hormon untuk mengobati penyakit yang diderita, mungkin ada baiknya dikonsultasikan ke dokter untuk kemungkinan terjadinya batu empedu. Terus jangan lupa juga minum yang cukup dan jangan lupa olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu membantu menjaga badan, membantu terjadinya berbagai proses di dalam tubuh kita, baik proses peredaran darah maupun proses pencernaan supaya berjalan dengan lancar, sehingga si batu empedunya ini nggak terbentuk gitu. Terus jangan lupa kan, kata dokter Santi harus punya berat badan yang ideal, karena kalau berat badannya kegemukan maka resiko terkena batu empedu meningkat gitu. Terus rame-rame menurunkan berat badan dengan melakukan diet yang super ketat, Yang kemudian salah. berat badannya turun super cepat gitu ya, itu malah memicu terbentuknya batu Batu empedu. empedu. Ajaib Oh, kan? malah justru menempuk Iya, ya. iya. Jadi penurunan berat badan yang terlampau drastis, yang terlampau cepat, itu berpotensi meningkatkan resiko terbentuknya batu empedu. Kadang-kadang orang bingung apa hubungannya gitu kan. Nah, kalau kita menurunkan berat badan yang terlalu cepat, biasanya dilakukan dengan menghemat makanan gitu. Jadi makan makanan yang sangat rendah lemak, sangat sedikit, sehingga si empedunya ini nggak keluar-keluar cairan empedunya. Nah, terus si kandung empedunya juga karena nggak dibutuhkan banyak gitu, dia ngaso, nggak Oh, banyak bergerak, nggak nggak banyak banyak bergerak. akibatnya si cairan empedu akan lama berada di dalam kantung empedu sehingga kemungkinan dia Oh. memadat dan membentuk batu menjadi meningkat. Selain itu, penurunan berat badan yang terlampau drastis membuat tubuh memetabolisme lemak, akibatnya hati akan mengeluarkan ekstra kolesterol ke dalam asam empedu, dan semuanya ini beresiko meningkatkan terbentuknya batu empedu. Jadi turunkan berat badan secara sehat dalam arti
penurunan berat badannya jangan Jangan terjadi drastis ya. terlampau drastis Hmm. gitu ya. Yang dianjurkan antara setengah kilo sampai 1 kilo per minggu. Jadi antara 2 sampai 4 kilo per Per bulan. bulan. Mhm. Itu yang range yang paling aman dari jumlah penurunan berat badan yang boleh dilakukan. Yang Gitu. ideal ya.